warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya, pada ngantuk. Kita kasih pantun ya Bu. Kalaulah Tuan ke Medan Delhi, teruskan jalan ke Payakumbuh. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat datang dan selamat sore kami ucapkan kepada yang terhormat Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kuwait, Ibu Lena Mariana Mukti. Yang kami hormati Ketua Forum Diaspora Indonesia di Kuwait, Bapak Ibnu Munzir. Yang kami hormati dan selamat datang kepada Ketua PPNI Kuwait, Bapak Homsaria Muhammad. Kepada seluruh tamu undangan, staf KBRI yang berbahagia, serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pelatihan bantuan hidup dasar dan pertolongan pertama pada kecelakaan yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 31 Maret 2022, bertempat di Aula KBRI Kuwait dalam rangka memperingati HUT PPNI yang ke-48. Adapun kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama KBRI Kuwait bersama Forum Diaspora Indonesia Kuwait dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kuwait. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan langsung kita akan menuju acara pemotongan pita serta kue HUT PPNI yang ke-48. Dan selanjutnya akan ada pemberian penghargaan terhadap perawat-perawat berprestasi. Berikutnya pembacaan doa dan sholat maghrib. Selanjutnya sesi inti acara, yaitu tentang pelatihan bantuan hidup dasar dan pertolongan pada kecelakaan yang akan dipandu oleh Bapak Adib Sasmita. Dan yang terakhir pemberian kenang-kenangan kepada Bapak Adi Erik dari DPLN PPNI Kuwait. Perkenalkan, nama saya Halilah Abdi Abbas yang akan membantu acara ini, memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara ini berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Hafizah Ramadan. Kepada Ananda Hafizah, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bina'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Hafizah. Semoga Hafizah insyaallah menjadi anak soleha yang baik, akhlak dan tingkah lakunya, serta menjadi ahli Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya
dilanjutkan dengan Mars PPNI yang dipandu oleh Ibu Indri. Hadirin mohon untuk berdiri. Perawat Nasional Indonesia, wujud tingkatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Mendapatkan dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam artikan diri, bangkit terdiri dan letakkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong saya yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Perawat majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Banyaklah perawat seluruh Indonesia dalam mengembangkan citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan, dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan membungkam citranya di mata insan dunia. Hadirin untuk kembali. Terima kasih Mbak Indri. Berikutnya sambutan Ketua DPLN PPNI Kuwait yang akan disampaikan oleh Bapak Komsaria Muhammad. Kepada Bapak Komsaria dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi nikmat sehat sehingga kita pada kesempatan ini bisa hadir bersama dalam acara memperingati hari ulang tahun PPNI yang ke-48. Dengan kesempatan pada kali ini kita mengabdikan diri kepada masyarakat, memberikan pelatihan bekerja sama dengan KBRI dan FDIK dengan topik bantuan hidup dasar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak KBRI, dalam hal ini Ibu Lena sebagai Duta Besar luar biasa KBRI Kuwait yang telah memberikan kesempatan untuk bersinergi dalam membagikan ilmu kepada masyarakat dari teman-teman perawat. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Munzir selaku Ketua Forum Diaspora Indonesia telah bekerja sama dalam pemberian kegiatan acara ini. Tentunya selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran panitia pelaksana kegiatan ini yang kali ini dikomandoi oleh Ibu Eka. Terima kasih sekali lagi. Kekurangan maupun kelebihan pada acara ini tentunya saya sangat menghargai apresiasinya. Dengan penuh semangat meluangkan waktu dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bisa ikut mendaftarkan diri hadir dalam proses kegiatan ini, karena memang hal ini adalah kegiatan yang pengetahuan yang cukup dasar, penting, memang harus kita miliki bersama di dalam kegiatan, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat bermanfaat. Kalaupun ada hal-hal yang nanti perlu dipertanyakan, mudah-mudahan panitia siap dengan segala informasi yang akan diberikan. Mungkin itu saja yang sambutan yang saya sampaikan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Homsa atas kata sambutannya. Berikutnya adalah kata sambutan oleh Ketua Diaspora Kuwait kepada Bapak Ibnu Munzir. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, Ibu Dr. Anda Haja Lena Mariana. Yang terhormat Bapak Adi Tarto, yang terhormat Bapak Ibu Ratna Sari Dewi, kita, seluruh home staff dan lokal staff KBRI yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Yang terhormat Ketua PPNI Kuwait, Bapak Homsaria. Yang terhormat Ketua Panitia, Ibu Egawati Prasetya. Izinkan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada KBRI Kuwait yang sudah memfasilitasi acara ini, yang selalu menjadi support bagi FDIK ataupun juga PPNI Kuwait dalam berbagai kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras. Saya tahu karena saya ada di grup panitia, kerja sampai jam 12 malam bolak-balik, dan juga ini kesempatan kali ini luar biasa ya, panitia sampai menjemput para peserta karena sebelumnya katanya ada masukan banyak yang nggak bisa hadir, kadang-kadang teman-teman itu nggak bisa datang karena masalah transport. Dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan
selamat ulang tahun PPNI yang ke-48. Tetap maju, berkarya, dan juga sebagai informasi, PPNI sejak dulu merupakan sebuah organisasi yang sangat mature, sangat matang, dan juga selalu berkolaborasi dengan FDIK dalam berbagai kesempatan. Dan saya sangat menghargai itu. Saya berharap ke depan kami FDIK tetap bisa berkolaborasi dengan PPNI dan juga tentunya dengan support dari KBRI Kuwait. Sebelum menutup acara, saya ingin, karena tadi MC-nya pakai pantun, saya juga mikir pantun apa yang harus dibawakan. Baiklah, ibu datang memakai kain tenun, diikat kepala menggunakan benang katun. Ternyata PPNI Kuwait ulang tahun, mohon maaf, cuma bisa memberi pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pantunnya keren. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ibnu. Baiklah, berikutnya mari kita dengarkan sambutan Ibu Duta Besar Kedutaan Kuwait, Ibu Dr. Anda Haja Lena Mariana. Kepada Ibu dipersilahkan untuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah ini. Satu hari mungkin ya menjelang Ramadan ya. Besok akan diumumkan. Insyaallah kita semua, alhamdulillah saya lihat wajahnya cerah semua ini ya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang. Dan yang kami hormati bukan tamu sebenarnya, karena ini kita semua di sini adalah bagian dari KBRI Kuwait. Tapi secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Khomsaria bersama seluruh teman-teman PPNI. Ada Pak Adi, ada Teh Leli ya. Nah ini Bu Eka, Ketua Panitia, beri support, beri apresiasi luar biasa ya. Mbak Halila yang mengantarkan. Saya bikinin pantun dong, karena saya nggak terbiasa bikin pantun ini Pak Adi. Hadir bersama kami juga ada Ketua Umum FDIK Pak Ibnu Munzir. Tadi saya dengar waktu nyanyi Mars PPNI, perawat kok beliau hafal ya? Apa karena sebelahnya ada Bu Dokter Naima? Karena dokter dan perawat itu seperti satu mata uang yang tidak seperti koin ya, yang tidak bisa dipisahkan antara dokter dengan perawat. Dan kadang perawat lebih jago daripada dokternya sendiri. Setidaknya kalau kita masuk UGD, saya nggak akan dimarahi oleh dokter-dokter yang lain karena suami saya sendiri adalah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Jadi kalau saya bilang perawat lebih hebat dari dokter, suami saya nggak akan marah. Terima kasih. Dan hadir bersama kami di sini ada Pak Adi sebagai Minister Konselor, juga fungsi dari Pensosbud, ada Bu Ratnasari Dewi, Tase Tenaga Kerja yang ada di sini, ada Bu Nadia fungsi ekonomi, Pak kok saya lupa, padahal setiap hari saya sama Mas Abid ini. Mas Abid dari fungsi protokol, kemudian Pak Iqbal dari komunikasi, ada Pak Edi Rahmat rupanya. Kok duduknya di belakang Pak? Duduk di depan tuh kursi kosong Pak. Kalau kursi di sini aman Pak, nggak kayak di DPR. Kalau di DPR susah Pak dapat kursi. Kalau di sini kita gratisan dapat kursi. Dan juga ibu bapak lokal staff, home staff yang juga hadir, ibu bapak peserta yang insya Allah nanti akan mengikuti pelatihan. Saya cepat saja karena sebentar lagi akan azan maghrib ya. Terima kasih. Ini training atau pelatihan yang terus terang kalau buat saya ini sangat penting karena banyak juga kejadian kegawat daruratan yang sebenarnya bisa diselamatkan. Betul kan Pak Hursari ya? Kalau kita mengerti
bantuan dasar hidup ini seperti apa. Dulu kalau saya masih kecil, ayah saya punya buku agak tebal yang itu memberi petunjuk-petunjuk kalau ada kedaruratan di rumah. Termasuk kayak baca di Intisari, misalnya dulu ada majalah Intisari, kalau sekarang saya nggak tahu, udah nggak ada ya Pak Di? Masih ada? Jangan-jangan generasi muda nggak tahu majalah Intisari. Tahu semua ya, karena itu majalah ilmu pengetahuan. Di situ kita diajarkan, kita membaca, dan termasuk juga mungkin masih bisa saya cari nanti insya Allah bagaimana ada satu buku pegangan ya, nggak tahu Pak Homsa di sini ada nggak buku khusus yang dalam bahasa Indonesia kalau kita mengalami situasi-situasi kedaruratan. Jadi ada buku pegangannya. Jadi bukan sekedar praktis ya, tapi pegangan, buku pegangan itu menurut saya penting. Misalnya bagaimana ada anak yang tenggelam ya, siapapun lah yang tenggelam, pertolongan pertamanya seperti apa? Kita lihat ada pertolongan pernafasan, CPR ya, CPR seperti itu, bukan PCR ya kalau PCR sekarang. Ya karena kedaruratan ini seringkali terjadi. Nanti saya tidak tahu ini modelnya apakah hanya bantuan pernafasan atau kedaruratan misalnya karena banyak kecelakaan yang tidak kita duga, misalnya jatuh dari tangga, patah, atau saya pernah mengalami di satu hotel di Eropa, tidak sengaja duduk di pinggiran tempat tidur, kemudian saya terbanting ke belakang, dan karena saya membaca, mengikuti dan punya buku pegangan tentang bagaimana mengatasi kecelakaan, maka saya tidak langsung bangun, tidak langsung bergerak. Saya luruskan kaki saya karena nggak ada orang lain di hotel itu di Eropa, walaupun ada. Waktu itu saya di kamar lain yang sekarang jadi Bu Menteri nih, Bu Dewi, dengan suaminya, saya sendiri, Bu Ida Rashida, Ibu Ida Fauzia di tempat yang lain, tapi saya nggak bisa meraih handphone maupun telepon, nggak bisa meraih. Jadi ketika jatuh terbanting ke belakang dari tempat tidur, saya luruskan kaki, kemudian luruskan tangan, dan tidak bergerak dulu beberapa saat sambil saya raba dulu. Saya raba dulu ada nggak yang fracture gitu ya, ada nggak kepala atau apa yang sakit, atau terus kaki, tangan semua saya raba. Mungkin sekitar 5-10 menit saya terdiam dulu, tarik nafas dalam-dalam, terus kemudian kaki saya gerakkan pelan-pelan, tarik ke atas, kemudian saya mulai pelan-pelan duduk, itu. Setelah duduk, baru berdiri pelan-pelan dan duduk kembali ke tempat tidur yang posisinya tidak, karena ini kecelakaan seperti ini kita tidak inginkan, tetapi unexpectedly tanpa kita duga terjadi ke kita. Tuh, jadi ini pertolongan seperti ini sangat penting. Bantuan dasar, ada bantuan hidup dasar. Saya juga dengar dari Pak Homsa ketika ada yang tenggelam karena sudah dilatih bagaimana menolong, alhamdulillah terselamatkan. Tapi saya juga punya cerita yang sedih, seorang anak yang sedang lebaran ke Tasik, orangnya tinggal di Cibubur, adik temannya anak saya, tenggelam, jatuh hanya sebentar ke kolam, ya karena ini golden time ya, saat yang sangat kritis kalau kita mengerti, begitu dia tenggelam diangkat kemudian dilakukan CPR, Masya Allah. Tapi ini memang takdir ya, tapi setidaknya kita siap kalau ada kecelakaan seperti ini. Dan tentu saja kita berdoa semoga kita semua tidak pernah mengalami kedaruratan baik di rumah, di kantor maupun di tempat lain. Tapi sekali lagi pengalaman hidup itu luar biasa penting. Karena alhamdulillah begitu saya jatuh kemudian mengambil posisi karena mengerti ya, karena membaca dan juga dinasehati, alhamdulillah tidak terjadi sama sekali. Beda dengan ada teman yang ketika dia jatuh kemudian langsung digotong sama orang ya dan bergerak, pada akhirnya dia mengalami ya bisa paralyzed. Jadi karena ya dislokasi apa mestinya kan dia tidak boleh disentuh ketika jatuh, itu harus datang petugas ambulans atau rescuer gitu ya, datang menyelamatkan, di gips dulu atau diraba semuanya baru bisa. Jadi
menurut saya ini pelatihan yang sangat penting ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ditularkan juga ke keluarga yang lain, karena di kesempatan ini hanya bisa menampung beberapa orang saja. Dan Pak Homsa, Pak Ibnu, Pak Edi, dan Ibu Bapak sekalian, KBRI sangat terbuka ya. Bu Eka, kalau ada kegiatan nanti Bu Leli, ada kegiatan apapun insya Allah kami akan full support dengan sumber daya yang ada di KBRI. Saya ulangi bahwa KBRI ini milik kita bersama, dan nanti kalau ada Wisma lebih convenient, mungkin lebih enak pelatihan di Wisma, kalau nanti sudah ada ya, jadi anytime kapanpun silakan aja datang, pintu akan terbuka lebar untuk ibu bapak semuanya. Jadi selamat mengikuti pelatihan ini, mari kita buka sama-sama. Bismillah, pelatihan ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita, dan sekaligus juga saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan menjemput Ramadan Karim bagi ibu bapak yang melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin hari kita semakin menjadi orang yang terbaik. Saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada Ananda Faizah. Hafizah, cocok sekali ya, nama dan kemampuannya luar biasa. Subhanallah, tepuk tangan untuk Faizah. Ananda Faizah berapa umurnya? 7. Bahkan lebih hebat dari saya. Soalnya ibu dulu sebelum jadi dubes masih umur 10 tahun sudah tampil seperti, tapi bukan ngaji, main rebana, nyanyi, vokalis rebana. Tapi posisinya sama dengan Hafizah kurang lebihnya. Jadi mudah-mudahan Hafizah menjadi orang yang berguna, sama tahu juga jadi dubes Kuwait nanti ya. Insya Allah menjadi anak yang berguna ya. Hafizah sudah kelihatan bakatnya. Nah, sama dengan ibu dulu kalau di TK, kalau teman ibu disuruh nyanyi, suruh maju ke depan nangis, kalau ibu malah nggak disuruh malah maju. Jadi mudah-mudahan ya. Nah, Hafizah terima kasih banyak. Ini ada anaknya Bu Eka juga ya. Bukan, anaknya siapa? Oh, Khalila. Siapa namanya? Anissa. Udah belasan tahun umurnya? Belum? 11 ya, sama-sama ya nak ya. Sudah hadir di sini. Terima kasih sekali lagi atas nama KBRI kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Potong kuenya ini ya? Ada meja itu kan? Cukup itu. Selanjutnya potong pita dan potong kue HUT PPNI ke-48 yang akan dilakukan oleh Ibu Duta Besar, Ketua PPNI, Ketua Diaspora, dan Ketua Panitia. Sebelumnya, bunga selasih mekar di taman. Perintah Raja tolong siramkan. Terima kasih Ibu Lena Mariana yang sudah memberikan kata sambutan. Siapa yang motong tadi? Ayo, sini. Guntingnya ada berapa? Ada 2. Oh. Sama nak Kamsa. Sini Kamsa. Enggak, sini ngadep sana semuanya. Pegang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di atas apa di bawah pitanya? Iya, begini ya, kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak. Tahu ini nggak pegang sama ini. Terus kita potong kue. Iya, potong kue Pak.
ulang tahun. Iya. Mana Hafizah sini nak? Hafizah mana Hafizah? Sini kan? Wah, ayo. Bismillah. Maghrib. Udah selesai ya? Nah ini bapak-bapak memang nggak pernah nonton video kayak gini Pak. Ya, Ibu mau kasih untuk Hafizah boleh ya? Potongannya besar sekali Pak. Ini berarti akan jadi orang besar ini. Ya, Hafizah ya. Ya, ya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya. Ah? Buat siapa? Hah? Oh, bareng-bareng mangga. Iya, boleh sini Pak. Pak, sini boleh. Ayo. Bu. Ini biasanya kita kalau nonton itu begini. Oh, gitu. Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. PPNI. Ya, sudah cukup ya. Nanti cuma dikasih tahu aja caranya. Iya, Bu. Nanti seterusnya. Oke, terima kasih. Harusnya saya potong kasih Pak Homsa ya. Kasih Pak Homsa. Jangan gede-gede Pak. Dikit aja. Sesuai berat badan. Iya, tadi gede banget. Ini kan makannya bagus nih. Wah, harum sekali nih buatannya Bu siapa nih? Bu Indrit. Wangi sekali. Ya. Harus diapresiasi. Ada saya tahu saya yang potong kasih ke saya. Dia spesialis Ya. untuk PPNI Bu. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Adi. Biar Pak Adi sehat. Saya lagi diet. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Ya, PPNI. Sukses. Ya, Ingrid. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya, penyerahan SK kegiatan HUT PPNI ke-48 kepada Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua PPNI. Kepada Bapak Homsa, persilakan ke depan. Terima kasih. Selanjutnya, pemberian penghargaan terhadap perawat peduli pandemi COVID-19 dan pemberian penghargaan terhadap perawat yang berprestasi. Bapak Budi Untoro, perawat peduli di era pandemi COVID-19. Bapak Mustarlati, perawat peduli di era pandemi COVID-19. Berikutnya, Ibu Indrit Kumarasari, perawat berprestasi yang bekerja di Rumah Sakit Kamar Operasi Al-Adan. Berikutnya, Bapak Dasep Dasyu, perawat berprestasi yang bekerja di Rumah Sakit ICU Al-Jaber di era pandemi COVID-19. Selanjutnya, Ibu Sepli Roza, perawat berprestasi yang bekerja di Rumah Sakit Kaswati Maternity Sabah Hospital. Selamat dan sukses kepada perawat berprestasi. Terima kasih kepada Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi selamat dan sukses untuk perawat berprestasi. Acara selanjutnya yaitu pemberian kenang-kenangan kepada Pak Adi Erik dari DPLN PPNI Kuwait. Kepada Pak Erik, dipersilakan untuk ke depan. Terima kasih, dan tidak ada salahnya kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan dua session untuk saling berbagi, yaitu yang pertama kecelakaan kerja, yang kedua adalah nanti bagian perdarahan. Jadi yang mana duluan ini? Ya, kecelakaan kerja. Di Kuwait, kecelakaan kerja itu termasuk yang paling tinggi juga ya, yang sering kita mendapatkan panggilan. Kecelakaan kerja ini insiden yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan bisa berdampak kepada cedera fisik maupun cedera mental. Selanjutnya, faktor penyebab yang sering terjadi ketika terjadinya kecelakaan kerja adalah karena terburu-buru. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan sangat terburu-buru, itu membuat resiko tinggi untuk terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua adalah kurang persiapan. Contoh ketika kita menerima orderan untuk melakukan suatu pekerjaan, kita kurang persiapan, yaitu kurang memperhatikan lingkungan, sehingga kadang orang suka terpleset, jatuh dari tangga, atau contoh kerja di perhotelan, memasak, sering semburan minyak panas, itu juga kurang persiapan yang hati-hati. Selanjutnya, tempat kerja yang tidak tertata rapi. Ini biasa sering terjadi di pengoboran minyak, ketika lingkungan pekerjaannya tidak tertata rapi, banyak peralatan yang berserakan di lokasi, sering terjadi tertimpa bahan-bahan material yang dipergunakan sering biasanya pada pengeboran minyak yang di daratan. Yang selanjutnya, tidak mengikuti protap. Jadi di setiap masing-masing pekerjaan, masing-masing perusahaan memiliki SOP. Jadi standar operational procedure-nya itu seperti apa? Itu harus tetap diikuti dari langkah-langkah awal sampai langkah akhir untuk bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan yang paling utama adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali untuk bisa menekan tingkat kecelakaan kerja seminimal mungkin. Selanjutnya, klasifikasi kecelakaan kerja. Jadi bisa kita lihat di sini ya, cedera fisik, amputasi, gas beracun, dan luka bakar. Saya membagi 4 klasifikasi. Jadi supaya kita bisa dengan mudah untuk melakukan penanganan. Contoh, cedera fisik, jatuh dari ketinggian. Jadi di sini kita harus bisa, kalau kita bilangnya mekanisme injury. Jadi kalau jatuh dari ketinggian, kira-kira apanya duluan yang jatuh? Kepala, badan, tangan. Contoh, kalau yang jatuh duluan tangan sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan. Karena ketika kita mengetahui mekanisme injury, maka kita tahu bagian apa saja yang perlu kita analisa, bagian apa saja yang terjadi luka atau injury. Contoh, sebelah kanan, tangan sebelah kanan. Biasanya orang yang jatuh itu otomatis dia akan tangannya ini akan diusahakan untuk mendarat terlebih dahulu. Contoh, kalau saya jatuh ke arah kanan, kira-kira apa aja yang luka? Tangan kanan, kaki, dan bagian kepala. Itu bagi orang dewasa, tapi kalau bagi bayi, kira-kira apa duluan yang jatuh? Kepala. Karena apa? Karena kepala itu paling berat di antara anggota tubuh bayi, itu kepala. Jadi itu paling rentan untuk terjadinya luka. Jadi ini intinya bahwa kita harus mempelajari mekanisme injury itu supaya kita tahu mana yang harus kita tolong lebih dahulu dan apa yang paling berat kecelakaan, apa injury yang terjadi di tubuh pasien. Contoh lagi tabrakan. Kita harus tahu tabrakan itu apanya dulu yang ditabrak.
Contoh, kalau kaki sebelah kanan yang ditabrak, biasanya kalau orang yang ditabrak itu, kalau ketika kaki yang ditabrak, pasti kepala juga akan terbentur. Kenapa? Karena tekanan yang terjadi akan membuat kepala juga membentur bagian badan mobil. Kejatuhan benda. Kalau kejatuhan benda, intinya kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Kalau dulu di Indonesia ada yang namanya CSSR, Collapse Structure Search and Rescue. Jadi biasanya ini pada pekerja-pekerja bangunan. Ketika ada building yang kolaps, intinya pada orang yang menolong itu nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Jadi istilahnya kita bukan menjemput bola, kita menerima bahwa ketika pasien ada di kondisi kejatuhan benda, kita harus mendapatkan pasiennya, bukan kita yang mengambil pasien. Itu intinya untuk pertama. Jadi harus menunggu tim yang lain untuk memberikan pasien kepada kita dan akan kita tolong sesuai dengan alurnya. Nanti alurnya itu yang menjelaskan Bapak Agung ya. Terus kalau untuk amputasi ini semua anggota tubuh yang terputus. Jadi kalau kira-kira kecelakaan kerja di mana kalau yang ada amputasinya? Mesin, di restoran, gitu ya. Nah, jadi di sini saya hanya mau menjelaskan bahwa untuk amputasi ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di daerah-daerah lingkungan kerja adalah mereka menghentikan pendarahan. Nah, kalau menghentikan pendarahan itu tugasnya dokter di rumah sakit. Yang bisa kita lakukan di luaran adalah mengkontrol bleeding. Jadi tidak semerta-merta bahwa kita harus menghentikan pendarahan, tidak, itu mekanisme yang salah. Jadi kita harus mengontrol. Nanti ketika kita menghentikan pendarahan, yang tadinya ada besar kemungkinan untuk bisa disatukan kembali, tetapi karena salah penanganan dari awal, akhirnya tubuh yang teramputasi tadi tidak bisa berguna sama sekali. Jadi nggak bisa disambung kembali. Jadi intinya adalah kontrol bleeding, bukan menghentikan pendarahan. Dan dulu-dulu sering dilakukan tourniquet. Apa bahasa tourniquet itu apa ya, Pak? Bebat. Jadi di bebat itu anggota yang terputus bagian yang menempel di tubuh itu dibebat sekencang mungkin untuk menghentikan pendarahan. Itu tourniquet namanya. Tourniquet bisa dilakukan hanya khusus untuk orang yang profesional karena dia sistemnya keran. Ketika kita membebat luka, itu harus dibuka paling tidak 5 menit sekali untuk mengalirkan darah ke bagian tubuh yang masih menempel di tubuh tadi, sehingga jaringannya tidak mati. Jadi intinya kita bisa melakukan pengkontrolan bleeding, tetapi harus dengan cara yang tepat sehingga nanti bisa disambung kembali. Oke. Untuk gas beracun, ini biasa terjadi di pengeboran minyak ya. Untuk pengeboran minyak yang gas H2S itu kita nggak bisa melakukan apa-apa ketika jumlahnya begitu banyak. Tetapi kalau konsentrasinya sedikit, itu bisa kita tangani. Tanda-tandanya gas beracun ini ada sakit kepala berat, sakit perut, mual dan muntah, sesak napas, lemas dan pingsan. Tetapi kalau konsentrasinya besar kita nggak bisa apa-apa. Dan biasanya bagian health safety and environment bagian pengeboran minyak mereka sudah tahu protapnya. Dan yang paling penting adalah melihat arah mata angin. Kita tidak boleh mengikuti arah mata angin, harus berlawanan arah dengan mata angin karena gas H2S ini adalah gas yang paling beracun yang terdapat di pengeboran minyak. Karbon dioksida ini biasa terjadi pada saat orang-orang, dan banyak sekali kejadian ya ketika musim panas. Ketika musim dingin. Jadi kebiasaan orang-orang Arab di sini, mereka membakar kayu. Kayu apa sih itu? Bukan. Kayunya itu dibakar tapi baunya itu nggak menyengat. Bukan. Jadi kayunya itu kayu spesial. Ketika dibakar dia tidak menyengat. Kalau kita membakar kayu kan sesak napas kita ya.
Nah, kalau di sini nggak menimbulkan bau, tetapi berbahaya sekali. Karena apa? Karena asapnya itu tetap menghasilkan karbon dioksida. Jadi kejadian bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu di daerah Jabriyah, kalau nggak salah Mas Yahya tahu itu kasusnya, ada pemanggilan. Jadi satu keluarga kolaps karena keracunan karbon dioksida. Jadi sama, penanganannya hindari ruangan tertutup, bawa semua pasiennya keluar, berikan oksigen jika tersedia. Jika tidak ada reaksi, call for help and start CPR. Nanti Bapak Agung yang menjelaskan prosedurnya. Lanjut Pak, luka bakar. Kalau luka bakar dengan api, yang pertama kita lakukan adalah menghentikan proses pembakaran. Bisa melepaskan pakaian. Ketika ada metal yang ibu-ibu ya yang paling sering pakai emas itu harus segera dilepaskan untuk menghentikan proses pendarahan di dalam tubuh. Kemudian dinginkan luka bakar, guyur dengan air, tetapi tidak bisa dipergunakan ketika luka bakarnya terjadi dengan zat kimia, terutama dengan zat kimia yang berupa serbuk. Zat kimia yang berupa serbuk tidak boleh diguyur dengan air ya, harus disisihkan dengan, contoh kayak ada kartu ATM, kertas itu yang keras, itu harus disisihkan dengan alat khusus seperti itu. Kalau di ambulans kita ada namanya gel khusus, itu memberikan efek dingin karena kita menyimpannya di dalam kulkas. Terus kemudian menutup luka bakar dengan kain untuk mencegah hipotermia. Jadi ketika pasiennya sudah dibaluri dengan gel khusus, harus kita selimuti supaya jangan terjadi hipotermia. Hipotermia itu adalah hipotermia adalah kasus di mana kehilangan panas tubuh. Lanjut Pak. Selesai. Kemudian lanjut perdarahan. Ya. Nah, di sini perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari jaringan tubuh yang disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah. Di dalam 3 gambar ini, di sini bisa kita lihat ada 3 jenis perdarahan. Yang pertama, perdarahan arteri. Bisa dilihat ya, ada sesuatu yang muncrat. Kalau ada sesuatu yang muncrat ketika terjadinya luka, itu pasti darahnya itu dari arteri. Coba bisa diraba tangannya. Ketika ada yang berdenyut, itu namanya arteri. Ya, jadi ketika ada arteri yang luka, darahnya pasti muncrat. Dan ini nggak bisa berhenti dan harus dikontrol. Ini yang paling berbahaya. Oke. Yang kedua, vena. Dia akan merembes, darahnya merembes, dan warnanya agak hitam karena darahnya bercampur dengan zat-zat yang harus dibuang. Kalau kita bilang darah kotor, dan gampang untuk menghentikannya. Hanya khusus dengan tekan, dia bisa berhenti dengan sendirinya. Dan perdarahan kapiler ini biasanya kalau kita tertusuk jarum, itu yang perdarahan kapiler, dan dia keluarnya pun lambat gitu keluarnya. Lanjut. Ya, ini tadi pendarahan, jenis-jenis pendarahan. Pendarahan bisa terjadi di mana saja. Oke. Tetapi yang paling berbahaya adalah di perdarahan dalam. Ini perdarahan dalam ini sama seperti balon. Ketika kita meniup balon, dia akan membesar. Oke. Nah, ini bisa terjadi di paru-paru, perut, dan ekstremitas atau anggota gerak. Jadi kemarin malam ada orang Indonesia yang tabrak lari ya. Jadi ada patah di lengan kanan, lengan kiri atas itu udah membengkak. Ya, itu tanda-tandanya perdarahan dalam. Jadi dia bisa membesar anggota tubuhnya, dan ada ada patah tulang dan ada pembesaran. Itu tandanya bahwa dia perdarahan di dalam. Paru-paru, perut, dan ekstremitas anggota gerak. Kemudian pendarahan luar. Semua tempat yang terlihat dan jelas oleh mata itu pendarahan luar namanya. Tetapi bisa jadi pendarahan luar juga terjadi di anggota gerak ini ketika ada anggota tubuh yang terluka. Oke. Lanjut, penyebabnya adalah cedera, bisa disebabkan oleh benda tumpul, bisa disebabkan oleh benda tajam. Ketika benda tumpul, gimana bilangnya? Di antara anggota gerak di pendarahan di dalam tadi itu
bisa disebabkan oleh benda tumpul. Oke? Contoh, orang ditabrak mobil yang tertabrak adalah kakinya. Itu termasuk benda tumpul. Dan biasanya perdarahannya tidak bisa muncul keluar dan bisa muncul ketika ada terjadinya patah tulang, itu biasanya akan bisa menyebabkan pendarahan luar. Tetapi ketika dia tertabrak tidak menyebabkan luka, itu biasanya di perut dan di paru. Dan ini yang paling berbahaya karena kita tidak tahu kondisi perdarahannya seperti apa, tapi tiba-tiba udah penuh dengan darah di antara perut dengan paru-paru. Bisa terlibat oleh penyakit medis seperti leukemia dan kanker. Dan penggunaan obat-obat khusus. Penggunaan obat-obat khusus di sini adalah ketika ada orang yang penyakit hipertensi, jadi dia pakai obat-obat pengencer darah. Nah, di situ itu bisa menyebabkan pendarahan juga di bagian dalam. Tanda-tanda dan gejala orang perdarahan adalah keluarnya darah, lebam, memar, nyeri di bagian tertentu, sesak nafas, mual, muntah, kotoran berwarna hitam dan merah. Ini biasanya terjadi di daerah perut. Penanganannya direct pressure. Jadi ini tadi yang untuk menghentikan pendarahan bisa langsung ditekan. Lanjut. Ditekan dan elevasi, diangkat lebih tinggi daripada jantung. Untuk mengontrol pendarahan. Terus yang sebelumnya Pak, ini yang kontrol external bleeding ini yang di anggota gerak bagian bawah ya. Jadi harus ditinggikan juga, tetapi tidak hanya satu cara. Jadi di combine, ditekan, diangkat dan dibebat. Lanjut, pressure point itu jadi yang tadi yang berdenyut, bisa ya, yang tadi yang berdenyut itu semuanya ditekan. Jadi untuk mengontrol pendarahannya tidak semakin memuncrat gitu. Jadi bisa dilakukan yang bagian ini semua yang digambar yang sebelah kanan ini. Ini daerah-daerah yang bisa ditekan untuk mengontrol perdarahan. Jadi semua yang berdenyut adalah di titik-titik tersebut. Lanjut. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika kita menangani perdarahan. Kompres dingin itu nggak boleh. Kompres dingin itu nggak boleh. Terutama dia kompres dinginnya langsung ke luka. Es langsung dimasukkan ke lukanya itu nggak boleh karena jaringan bisa mati. Boleh dilakukan tetapi dengan waktu tertentu. Biasanya orang panik lupa itu. Waktu tertentu itu lupa. Jadi akhirnya kematian jaringan. Terus mendongakkan kepala saat mimisan. Ini berbahaya sekali. Karena antara hidung dengan mulut itu ada koneksinya. Jadi ketika kita mimisan, disuruh pencet hidung terus disuruh mendongakkan kepala, itu darahnya masuk ke dalam paru-paru, bisa jadi tersedak. Karena apa? Karena ketika kita menutup hidung, mulut yang aktif untuk melakukan pernapasan. Selanjutnya tourniquet atau balutan kekat. Ini tadi kan sudah saya jelasin. Membaluri luka dengan kopi dan lain-lain. Jadi saya pernah ketemu orang yang kepalanya bocor, dibalurin kopi. Saya heran kok ada aroma kopi ya. Jadi dia bilang karena kopi bisa menghentikan pendarahan. Iya bisa, tapi kamunya akan lebih sakit lagi nanti di hospital karena harus dibersihkan. Ketika dia mau ditangani kan harus dicuci juga. Nanti dia paling lebih sakit lagi gitu. Jadi jangan dilakukan apa-apa, cukup dengan tekan atau ambil sapu tangan atau apa tekan di daerah luka gitu. Jadi itu yang paling aman. Lanjut. Nah, kayaknya udah deh. Udah kan? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Fernando atas penyampaian materinya. Selanjutnya di materi kedua silakan Bapak Cahyo. Nanti tanya jawabnya setelah semua materi selesai ya. Siapkan aja pertanyaannya. Nanti di sesi akan. Ya, ditulis saja dulu Bu ya. Biar sekalian. Silakan Mas. Enggak, kurang jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semua. Pada kesempatan kali ini terima kasih untuk saya akan membawakan beberapa materi. Yang pertama adalah tersangkut listrik,
yang kedua adalah tersedap, yang ketiga adalah tenggelam. Untuk yang pertama, tersengat listrik. Arti tersengat listrik adalah seorang yang mengalami kondisi kegawat darurat ketika seorang mengalami kontak langsung dengan aliran listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan elektron dan proton. Untuk selanjutnya, penyebab seorang tersengat listrik. Penyebab seseorang tersengat listrik pada dasarnya adalah bukan karena adanya tegangan listrik, melainkan karena adanya arus listrik yang mengalir. Dan di antara penyebab adalah tersambarnya petir. Mungkin kita pernah mendengar dari media massa, dari media elektronik, bahwa seseorang yang berada di lapangan atau berada di daerah terbuka itu tersengat listrik. Itu dikarenakan karena petir akan mencari tanah untuk mengalirkan, untuk melepaskan energi. Yang kedua adalah kabel listrik, instalasi atau perbaikan yang rusak. Itu biasanya kita kurang waspada dalam memperbaikinya karena kita tidak mengetes apakah masih ada aliran listrik atau tidak. Yang ketiga adalah kontak dengan peralatan listrik dengan kabel terbuka. Mungkin dari audien yang di sini pernah mengalami kesetrum, tapi sulit untuk melepaskan. Ini dikarenakan adanya arus listrik yang akan menimbulkan kontraksi pada otot-otot jari tangan, yang dimana otot menggenggam itu lebih besar dibandingkan dengan otot untuk melepaskan. Jadi susah untuk kita melepas. Yang keempat adalah kontak tidak sengaja dengan sumber listrik. Yang kelima adalah menyentuh atau menggigit sumber listrik dengan bahan logam. Ini biasanya pada anak-anak usia 3 sampai 1 tahun pada fase oral. Tanda dan gejala. Kejang. Kejang terjadi karena adanya rangsangan dari saraf, karena saraf merupakan adalah tahanan yang paling rendah terhadap arus listrik. Yang kedua adalah luka bakar. Luka bakar terjadi karena adanya arus listrik yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Itu melalui dari, kita bisa melihat tandanya dari paling umum adalah tangan. Dan arus yang keluar itu biasanya kaki, di mana kaki itu adalah bagian yang terdekat dengan tanah, di mana arus mengalir dari yang tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah. Dan tegangan yang rendah itu ada di tanah. Terus yang selanjutnya adalah hilang kesadaran, diantara ada detak jantung yang tidak beraturan. Seseorang yang terkena 60 mm ampere itu udah bisa mengakibatkan terjadinya namanya ventricular fibrillation, yang bisa mengakibatkan seseorang tidak sadar. Next. Inilah contoh dari yang tadi saya bilang bahwa seseorang yang terkena listrik itu akan ada yang namanya pintu masuk dan ada juga pintu yang keluar. Dari gambar yang A itu adalah pintu yang masuk, yang paling sering terkontak adalah tangan. Terus yang bagian yang keluar adalah bagian kaki, yang karena kaki adalah bagian yang paling dekat dengan tanah. Next. Pertolongan pertama pada korban, matikan alat listrik di lokasi kejadian. Cek keadaan sekitar kita aman dari sumber listrik. Yang kedua adalah cari kontak sikring untuk mematikannya. Next. Yang ketiga adalah jika arus listrik tidak dapat dimatikan, bisa menggunakan kayu atau sapu atau matras karet. Next. Yang kedua adalah cari pertolongan medis. Yang ketiga, periksa kesadaran korban. Cara memeriksa kesadaran korban ini ada 3. Yang pertama adalah dengan tolong menyebutkan namanya. Yang kedua adalah tentang waktu. Yang ketiga adalah tentang tempat. Yang keempat adalah periksa kondisi tubuh korban dari kepala hingga kaki, di mana apakah ada yang namanya luka bakar, yang tadi yang ada gambarnya. Next. Lanjut ayo, Pak. Materi yang lagi. Untuk masuk ke materi kedua itu tenggelam.
Tenggelam adalah suatu peristiwa di mana terbenamnya seluruh atau sebagian tubuh ke dalam cairan. Next one. Penyebabnya adalah terganggunya kemampuan fisik akibat pengaruh obat-obatan. Di sini banyak yang tidak kita tahu, kalau kita mengkonsumsi namanya antihistamin, itu biasanya efeknya adalah ngantuk. Kita nggak sadar, kita ngantuk terus kita berenang. Dan ada juga dengan kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi kecemasan, dia mengkonsumsi diazepam, itu juga bisa menyebabkan tenggelam. Karena dia kondisinya ngantuk, terus dia memaksakan untuk tenggelam, memaksakan untuk berenang. Yang kedua adalah kurang pengawasan terhadap orang tua terhadap anak. Yang ketiga adalah kurangnya keamanan peralatan saat renang. Tanda yang timbul akibat tenggelam yang pertama adalah hipotermia. Hipotermia bisa terjadi karena kita tenggelam di suhu yang dingin di bawah 35 derajat. Dan jika hipotermia tidak segera ditangani, itu bisa menimbulkan gangguan fungsi organ-organ vital. Cyanosis. Cyanosis adalah yaitu tandanya adalah warna keabu-abuan kebiruan. Abu kebiru-biruan yang kita bisa lihat di mana ada beberapa cara. Yang pertama adalah di bagian perifer. Di bagian perifer itu bisa kita lihat di bagian tangan, di bagian kaki, dan di bagian kuku. Untuk yang di bagian sentral, kita bisa melihatnya adalah di bagian bibir, di bagian telinga, membran mukosa, dan di bagian lidah. Hipoksemia. Hipoksemia terjadi karena jika seseorang yang tenggelam itu akan mengalami gangguan yang namanya pola nafas yang tidak adekuat, yang akhirnya mengakibatkan hipoksemia. Yang ketiga adalah timbulnya hiperkapnia. Hiperkapnia terjadi karena adanya aspirasi cairan yang masuk ke dalam paru-paru. Yang terakhir adalah tidak sadar, ya karena tidak adanya oksigen yang masuk yang dapat disuplai ke otak, maka terjadi tidak sadar. Komplikasinya enselopati hipoksik. Enselopati adalah suatu penyakit yang menyerang adalah susunan dan fungsi saraf pusat yang disebabkan karena anoksia dari hipoksemia. Yang kedua adalah pneumonia aspirasi. Adanya cairan yang ada di dalam paru-paru sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Tindakannya adalah pindahkan penderita secepat mungkin dari air dengan cara teraman. Kalau kita tidak bisa berenang, jangan lakukan. Carilah pertolongan pada orang yang bisa berenang. Yang kedua adalah bila ada kecurigaan cedera spinal, penolong mempertahankan posisi kepala, leher, dan tulang punggung dalam suatu garis lurus. Ini biasanya untuk yang profesional, yang biasanya kita memiliki namanya spineboard. Yang kedua adalah buka jalan nafas penderita. Jika penderita ada resiko untuk cedera, jangan menggunakan yang namanya head tilt chin lift. Nanti akan dijelaskan oleh Kanana. Tapi membukanya dengan jaw thrust. Selanjutnya, sampai di darat atau perahu, lakukan penilaian dini terhadap kesadaran korban. Yang tadi saya sebutkan ada 3, nama, tempat, dan waktu. Jagalah kehangatan tubuh penderita, ganti pakaian basah dan selimuti. Jangan sampai pasien menderita hipotermia dan mengalami gangguan vital organ. Tersedak merupakan kegawat darurat yang harus memperoleh penanganan segera akibat benda kecil, mainan atau sepotong makanan yang menghalangi jalan nafas. Next. Penyebab tersedak anak-anak lebih berisiko karena saluran udara sempit. Yang kedua adalah tersedak karena kemampuan pada anak belum baik. Next. Next. Tanda dan gejalanya. Jika orang yang tersedak ringan, itu akan mengalami batuk-batuk ringan, dan itulah sebagai mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang ada di tenggorokan. Dan tanda dan gejala yang berat adalah sesak napas, kebiruan atau cyanosis, dan suara napas bunyinya mengi seperti orang yang asma, dan ketidakmampuan untuk berbicara. Next.
tindakan. Pada tindakan pada anak, lakukanlah 5 kali hentakan dengan menggunakan punggung tangan. Terus lakukanlah setelah itu dibalik dengan menggunakan 2 jari di bagian chest thrust, di bagian dada, seperti halnya kita melakukan kompresi pada jantung. Anak dan dewasa lakukanlah hentakan pada perut dengan cara penolong masih berada di belakang korban, letakkan atau tempelkan kepalan tangan ke bagian perut. Ada yang namanya umbilikal. 2 jari di atas umbilikal kita lakukan kepalan sambil menekan ke atas. Itu sampai benda asingnya keluar. Pencegahan, menghindari makanan atau minuman pada saat bercanda. Yang kedua adalah jangan makan dengan terburu-buru. Yang ketiga adalah pada saat kejang, tidak sadar, jangan mencoba untuk memberikan makanan atau minuman. Yang keempat, pada balita atau lansia, seseorang dengan gangguan menelan, jangan diberikan makanan yang keras. Terima kasih. Tadi saya bilang kalau seseorang yang mengalami tersedak, ada tanda-tandanya. Untuk orang dewasa, yang pertama yang paling sering terlihat adalah orang itu tidak bisa bicara. Yang kedua adalah memegang leher seperti ini. Jadi kalau misalnya ada di sekeliling kita yang tanda-tandanya seperti yang tadi saya sebutkan, itu kemungkinan dia tersedak sesuatu. Saya langsung saja mencontohkan. Agak maju. Pak Tino, apakah tersedak? Langsung kita posisikan ada di belakang si korban. Berikan jarak untuk kita tangan kaki kanan kita masuk ke dalam dan cari umbilikal dan tempatkan 2 jari di atas umbilikal dan taruh. Yang mana Mas? Coba dijelaskan. Umbilikal sebelah mana? Di sini umbilikal. Umbilikal adalah pusat. Jadi di atas pusat, 2 jari di atas pusat kita taruh, genggaman kita di atas, 2 jari di atas pusat seperti ini. Jadi intinya di tengah-tengah antara umbilikal sama tulang dada. Udel. Ya, udel, bisa dibilang seperti itu. Dulu. Jadi pada saat seperti ini kita genggam, kita berikan pukulan dan kita tekan, kita hentakkan ke atas sampai benda asing itu keluar. Fisiologisnya adalah pada saat kita melakukan abdominal thrust, itu akan terjadi suatu yang namanya tekanan di diafragma yang mengakibatkan meningkatnya tekanan di rongga dada sehingga terjadinya benda asing itu keluar. Dan untuk yang baik, atau yang saya di sini nggak ada pantungnya, kita bisa melakukan yang baik itu, kita di sini ada tulang belikat, di tengah-tengah tulang belikat itu kita hentakan dengan menggunakan tumit tangan selama 5 kali. Dan itu ada yang bilang dengan yang biasa saja, tapi menurut saya adalah yang paling keras. Lakukanlah yang keras sampai benda itu keluar. Setelah 5 kali hentakan tidak keluar, lakukanlah chest thrust. Chest thrust kita lakukan seperti kita melakukan yang namanya kompresi dada, yaitu di bawah garis puting, di bawah 1 jari kita tekan sampai 5 kali. Begitu juga seterusnya. Kalau misalnya belum 5 kali belum keluar, kita lakukan lagi yang namanya back blow dan kita balikan lagi dengan chest thrust. Terus bagaimana dengan orang yang hamil atau orang yang bapak-bapak yang perutnya besar? Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan chest thrust. Jadi kita melakukan chest thrust seperti yang tadi pukulan seperti ini, tapi posisinya ada di bagian tengah bagian bawah. Jadi kita lakukan seperti ini, kita tekan sampai benda asing itu keluar. Terus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
atas waktunya. Ini saya dapat materi yang paling belakang, materi yang paling buncit. Insya Allah masih semangat ya untuk mengikuti sesinya ya. Jadi saya mau bawakan 2 materi di sini ya, CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation sama tutorial untuk panggilan kegawat daruratan 112. Ya. Untuk pengertian CPR sendiri atau Cardiopulmonary Resuscitation yaitu adalah suatu upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi di dalam tubuh. Perlu kita ketahui ya, jantung itu sendiri kan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, memompa darah yang berisi oksigen ke seluruh organ tubuh. Jadi ini CPR ini dilakukan ke kasus henti jantung. Jadi istilahnya cardiac arrest istilahnya atau henti jantung. Jadi pentingnya gimana? Karena kalau suplai darah ini sampai terhenti ke organ dalam waktu di atas 10 menit itu, maka kerusakan organ akan dimulai. Di seluruh organ tubuh akan dimulai. Dan yang paling parah mana nanti? Yang paling parah nanti adalah di otak. Nanti paling parah. Otak itu sendiri kerusakannya nanti sifatnya itu, kalau ada kerusakan sifatnya irreversible atau kerusakan yang nggak bisa kembali. Jadi contoh misalkan ya, kulit kita ini terluka misalkan, kulit kita ini terluka, terus diobati, dibersihkan dan lain sebagainya. Setelah sekian hari nanti akan kembali pulih seperti tidak terjadi apapun. Tapi ini tidak berlaku di otak. Di otak itu tidak berlaku hal seperti ini. Jadi ketika sudah terjadi kerusakan, selesai dia, irreversible, dia nggak akan kembali berfungsi seperti yang sebelumnya. Next Pak. Untuk kasus cardiac arrest sendiri, termasuk di sini menurut American Heart Association itu masih pembunuh nomor 1 ya. Itu ini menurut American Heart Association masih pembunuh nomor 1. Sedangkan untuk persentase kejadiannya ya, cardiac arrest itu 70% justru terjadi di rumah kejadiannya. 20% terjadi di tempat umum, di tempat pelayanan umum. Dan yang 10% terjadi di rumah sakit, di tempat pelayanan medis. Itu persentasenya. Next Pak. Ini rumus sederhana ya, rumus sederhana dan harus diingat. Ini untuk, jadi biar kita bisa istilahnya untuk menyimpulkan kasus ini kasus termasuk henti jantung apa enggak. Jadi rumusnya ini, rumusnya DRABC. D untuk danger, R untuk response, A untuk airway atau jalan nafas, B untuk breathing atau bernafas, dan C untuk circulation. Ini karena sehubung sekarang ada pandemi COVID ya, ini beberapa teori akan kita update dengan kondisi COVID. Ini menurut American Heart Association juga, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika pandemi ini sudah berakhir, insya Allah sebentar lagi berakhir insya Allah. Tidak menutup kemungkinan nanti teori yang lama akan dipakai kembali. Jadi untuk yang sekarang ini, protap yang sekarang ini kita pakai protap dengan pandemi COVID. Saya minta satu relawan. Jadi ini kalau CPR ini nanti kita harus langsung ke ini ya, langsung ke ke prakteknya. Mas Mustafa. Loh, tidur, harus tidur. Tidur. Iya, pakai disposisi. Ya. Turun melintang. Saya yang melakukan, kamu yang memerintahkan. Oh ya, monggo silakan. Silakan. Dia yang melakukan, kamu yang ngomongin, dia yang melakukan apa? Deal. Tidur Pak. Pak melintang gini aja Pak. Melintang gini aja Pak. Ya melintang gini aja ya. Biar semuanya bisa lihat. Oke, jangan tidur. Jangan tidur ya. Jadi kita langsung ke, anggap aja ini kasus real ya. Anggap aja kasus real. Jadi kita situasinya sekarang di kantor ya. Situasinya di kantor, ada satu teman kita tiba-tiba dia pingsan tiba-tiba. Dia pingsan, kolaps, dia nggak sadar. Ya kita melihat. Rumusnya tadi apa? DRABC. D untuk danger. Danger nomor 1 ya.
Jadi danger itu meliputi bahaya untuk diri kita sendiri, bahaya untuk pasien, dan bahaya untuk lingkungan. Jadi jangan mendekat ke pasien dulu sebelum D-nya kita hilangkan. Ya, danger di sini bisa banyak hal ya. Misalkan ini pasiennya bilang aja dia kena stroke, dia memegang kabel listrik, berarti kita nggak bisa, praktis kita nggak bisa megang pasien ini, nggak bisa. Atau pasien ini mungkin berada dalam kobaran api, nggak mungkin juga kita masuk ke kobaran api, nggak mungkin juga. Update dengan kondisi COVID yang sekarang ini, sebelum mendekati pasien kita harus pakai masker dan sarung tangan. Jadi nanti alangkah baiknya di setiap instansi publik nanti, kalau sekarang kan P3K isinya cuma dressing mungkin ya isinya ya. Kalau sekarang dengan update COVID ini harus ditambahi dengan masker dan sarung tangan. Jadi ini pasien ya, nggak ada kabel listrik, nggak ada api, tidak ada benda tajam di sekitar pasien, aman pasiennya ya. Kita pakai masker, kita pakai sarung tangan, kita mendekat ke pasien, pasiennya juga harus dikasih masker. Kasih pasiennya masker. Ya, D-nya udah hilang ya sekarang D-nya ya. Kita ke step yang R, yang next Pak, next response. Jadi kita kan nggak tahu nih ya kondisinya pasien ini sebenarnya sadar nggak sadar, kita nggak ngerti ya. Dangernya udah nggak ada ya, kita mendekat ke pasien, kita tepuk pundaknya, kita sebut namanya atau kita panggil Pak, nggak nyaut ya pasiennya ya, artinya dia nggak sadar. Kita simpulkan pasien ini udah nggak sadar pasiennya. Begitu pasien nggak sadar, langsung respons yang kedua apa? Kita suruh teman kita di kantor yang sama, tolong hubungi 112. Jangan ditunda, langsung kita hubungi 112. Sementara teman kita menghubungi 112, kita nggak bisa wasting time ya, kita nggak bisa waktunya udah berjalan mundur ini ya. Karena ini pasiennya sudah nggak sadar ini, golden time-nya udah berjalan mundur ya sekarang ya. Teman kita memanggil 112, kita lanjut ke setelah tadi D ya sudah ya, danger, response, sekarang A ya, RW ya, RW. Untuk teori yang lama, kita membersihkan jalan nafas, tetapi dengan COVID tidak direkomendasikan juga. Cukup yang kita lakukan membuka jalan nafas dengan namanya health tilt. Health tilt itu dahi ditengadahkan sedikit seperti ini, atau chin lift. 2 jari ditaruh di chin, di dagu, diangkat sedikit. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Ya. Next Pak. Setelah RW yang selanjutnya apa? Breathing. Di teori yang sebelumnya, yang sebelum COVID itu untuk melihat, untuk ngecek pasien ini bernafas apa enggak, ada 3 caranya: look, listen, sama feel. Melihat, mendengar, dan merasakan. Untuk kondisi COVID yang 2 dihilangkan, hanya tinggal melihat saja. Jadi kita tidak diperkenankan ngetes misalkan mendengarkan suara nafas atau kita merasakan hembusan udara, sudah tidak direkomendasikan lagi. Sekarang gimana caranya kita tahu pasien ini bernafas apa enggak? Cukup kita lihat dadanya. Mengembang enggak dadanya? Ada pergerakan turun naik enggak dadanya? Kalau dia dadanya enggak berkembang, enggak turun naik juga, artinya pasien ini sudah enggak bernafas berarti dia. Oke, langsung next Pak ya. Ke yang terakhir, C, circulation. Tolong tangan kanannya diangkat semua. Udah. Tolong 3 jari. Loh iya 3 jari. 3 jari tolong diraba ini namanya carotid pulse ini. Di leher sebelah sini. Tolong diraba. Terserah kanan kiri monggo silakan. Sudah bisa merasakan? Yang nggak bisa merasakan maju ke sini. Ya ini jadi kita tahu ini carotid pulse di sini. Jadi cara kita ngerti pasien ini jantungnya masih bekerja apa enggak ya kira-kira? Itu dari sini. Simpel aja. Cuma ini ada catatan ya, untuk anak kecil di bawah usia 10 tahun itu tidak direkomendasikan untuk mengecek nadi di karotis. Untuk anak kecil pengecekan nadinya di sini. Ya.
Tolong diraba juga. Ini di lipatan sikunya bisa merasakan. Nah, itu namanya brachialis namanya di sini. Ya. Jadi kalau orang dewasa monggo dicek di karotisnya, tapi kalau untuk anak kecil nggak direkomendasikan. Ya. Karena satu menutup itu jalan nafas. Iya. Udah saya udah ya. Berarti ini tadi kan pasiennya udah nggak sadar ya, nggak bernafas juga. Nadinya juga nggak ada juga. Ini kita start CPR harus segera dimulai, sesegera mungkin. Ini karena start mulai sekarang ini dia suplai darah ke organnya sudah berhenti. Jadi harapannya dengan kita dilakukan CPR itu harapannya kita menggantikan fungsi jantung itu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Simple ya, nanti posisinya untuk melakukan CPR itu maaf ya, di antara between two nipples ini tempatnya, di tengah-tengah, di sternum ini tempatnya. Pakai apa? Pangkal tangan, pakai pangkal tangan. Ya. Jadi pakai pangkal tangan ya, seperti ini ya, pakai pangkal tangan ya. Tangan yang satu. Tangan yang satunya di atasnya. Terserah mau yang kanan di bawah, mau yang kiri di bawah, terserah monggo. Yang penting seperti ini ya. Terus kalau melakukan kompresi lurus, harus lurus seperti ini. Ya, seperti Mas Mustafa ini lurus. Jadi nggak ada nanti kompresi itu tangannya seperti ini, tidak ada nanti tangannya. Tangannya harus seperti ini ya. Ya. Mas Mustafa monggo dipraktekkan ya. Ini sakit. Jadi ini kompresinya ini rate-nya sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Rasionya itu. Kedalamannya sekitar sepertiga dada. Jadi ini kurang lebihnya aja nanti. Mas coba dipraktekkan Mas. Jadi biar tahu gimana CPR itu seperti apa coba. Tangannya lurus ya. Dia menekan dengan seluruh tubuhnya. Sampai pertolongan medis datang. Ya. Kan tadi temennya kan ada yang panggil 112 tadi. Iya kan? Kita kan nggak wasting time kan di sini. Jadi temennya memanggil 112, kita udah nggak, ini waktu hidung mundurnya udah berjalan ya. Jadi kita yang satunya melakukan resusitasi sampai pertolongan medis datang, sampai tim rescuernya datang. Ya. Untuk prakteknya nanti kita bagi ke tiap grup ya untuk CPR-nya ya. Untuk materi yang kedua tentang tutorial 112. Satu Pak, yang terakhir, materi terakhir. Jadi 112 itu kalau di Kuwait ini kan di bawah Ministry of Interior di sini ya. Di bawah Ministry of Interior, jadi mereka membawai 3 departemen kalau di sini. Kepolisian, Brigade Fire, sama IMS. IMS itu departemennya kita, IMS. Jadi ketika Anda menelpon 112, itu nanti operator akan merefer apa gimana ya? Akan mereka alihkan. Mereka tergantung panggilannya, tergantung kasusnya. Mungkin nanti 3-3-nya dipanggil mungkin. Mungkin 2 saja dipanggil. Mungkin hanya 1 yang dipanggil. Saya kasih contoh, misalkan ada kasus kecelakaan misalkan. Kasus kecelakaan. Yang dipanggil siapa? Polisi yang pasti. Kalau ada pasiennya, yang dipanggil 2 orang berarti nanti polisi sama IMS yang dipanggil nanti. Ketika di TKP banyak di sini kejadian. Kita udah berkali-kali mengalami seperti ini, rekan-rekan juga. Pasien itu kondisinya terjepit di bodinya mobil, jadi pasiennya itu nggak bisa dievakuasi. Kita berarti panggil siapa? Brigade Fire berarti nanti. Jadi tergantung, ini situasional nanti. Nanti operatornya sendiri yang menentukan. Jadi oh ini kita manggil 3, manggil 2, manggil 1 dan seterusnya. Untuk kita juga misalkan kita kesulitan evakuasi, ini nggak ada unsur kriminal, nggak ada pure medical ya kasusnya, tapi kita kesulitan evakuasi. Kita manggil siapa? Kita panggil fireman yang pasti nanti. Ya. Untuk panggilan ke 112 nanti yang akan mereka tanyakan yang pasti yang pertama nama yang pasti, nama kita. Sebutkan aja nama kita. Yang kedua alamat. Nah, alamat ini kalau yang nomor HP, sorry. Yang kedua nomor HP,
Mereka minta jadi nama, nomor HP, yang ketiga alamatnya. Alamatnya akan mereka tanyakan. Ketika alamat ini ditanyakan, sekarang kan ada sistem Sherlock ya sekarang ya, akan mudah sekali ya. Tetapi kita gini, kita in case di mana kita tuh nggak punya koneksi internet, nggak punya apa itu WhatsApp, adanya cuma telepon rumah, praktis kita harus kasih alamat secara manual. Mereka akan minta nanti areanya yang pasti. Misalkan saya rumah saya Farwania. Blok berapa? Blok 2 bilangnya. Misalkan blok 2, streetnya 129. Ada lagi di sini namanya Jadah ya, substreet itu namanya, orang sini bilangnya Jadah. Sebutkan substreetnya, substreet 1 misalkan. Gedungnya nomor 13, saya tinggal di lantai 1 bilang aja. Di sekitar rumah kita tuh kan ada tempat yang common, populer ya. Misalkan kayak Jamiah, sebutkan rumah saya di dekat Jamiah. Rumah saya, misalkan di situ dekatnya kantor polisi, bilang rumah saya dekat kantor polisi, dekatnya Dawar, bilang aja kayak gitu misalkan. Atau dekatnya ada matam yang sangat terkenal, sebutkan rumah saya di dekat matam ini. Setelah alamat selesai, mereka akan minta kejadian, mereka akan minta ini Anda keperluannya apa? Apa ini kecelakaan? Apa ini orang sakit? Apa ini kriminal? Apa ini kebakaran? Dan kalau misalkan untuk kasus-kasus terutama untuk kasus medical ya, kalau kita mengetahui riwayat kesehatan pasien ini, apapun kita sampaikan kepada operator. Jadi misalkan orang ini punya riwayat kasus jantung, misalkan orang ini punya riwayat kasus diabetes, orang ini punya riwayat kanker, orang ini melakukan operasi kardiologi 1 tahun yang lalu. Semua kita sebutkan. Ini semua informasi ini, baik informasi tentang kondisi pasien dan alamat ini, sedetail-detailnya ini nanti akan sangat membantu buat kita. Alhamdulillah ya, di sini kalau kita tuh standarnya waktunya ya, begitu panggilan datang sampai ke lokasi itu kita standarnya di sini 10 menit kita. 10 menit itu timingnya. Jadi kalau Anda memberikan alamatnya tepat, exactly tepat ya, tepat itu saya berani jamin 90% itu 10 menit kita akan datang. Kita akan pasti sudah nyampe di lokasi itu, pasti sudah nyampe kita sudah. Pasti sudah nyampe. Dan kita juga tim kita di sini kita nggak hanya tim ambulan ya, tim apa tuh mobil ambulan ya. Kita juga punya air ambulansis, helikopter, itu tim kita juga itu. Jadi in case di mana kita tuh membutuhkan evakuasi yang sangat sulit, sangat jauh atau cepat, itu bukan hanya ambulans saja yang dipakai nanti, tetapi helikopternya juga akan kita panggil. Ini saya kemarin ya, 2 minggu yang lalu ya, ini saya pengalaman saya ya di apa, tahu CAP itu, CAP itu yang untuk orang-orang kemah itu, CAP ya orang bilang ya, itu kan untuk orang-orang kemah itu ya. Itu ada satu keluarga itu 5 orang. Saya bukan rescuer pertama, saya rescuer yang kedua, saya datang kedua. Itu mobilnya itu nabrak pole, tiang listrik itu. Jadi mobilnya itu ringsek sampai ya ringsek, mobilnya itu ringsek. Bapak sama ibunya tuh terjepit di dalam, tidak bisa dikeluarkan, mengalami cedera kepala. Anaknya yang laki-laki yang usia 8 tahun itu mengalami cedera dada yang parah dan cedera tulang belakang. Anaknya yang perempuan mengalami trauma kepala dan trauma dada juga. Hanya 1 yang stabil kondisinya, anak laki-laki. Kita waktu itu kita datang, kita 5 ambulans yang datang. Begitu kita lihat pasiennya, jadi yang paling parah itu bapaknya, dia terjepit dia. Kita nggak bisa mengevakuasi dia. Jadi itu bapaknya dievakuasi yang paling terakhir, karena kita perhitungannya, kita waktu itu timingnya sudah sangat injury sekali ya. Kita panggil air ambulansis kita waktu itu. Jadi untuk pasien terakhir itu waktu itu dibawa pakai helikopter menuju rumah sakit. Ya waktunya singkat sekali, waktunya sangat singkat. Jadi di sini ya kita ada kondisi emergency apapun jangan ditunda, kita langsung telepon 112. Kayak di kantor-kantor ini tidak ada salahnya juga nanti kita tempelkan kayak emergency number 112. So, itu sangat bermanfaat nanti. Karena gini, kita itu ketika dalam kondisi emergency itu kadang kita itu blank, kita tuh lupa. Tapi ketika kita melihat label 112 itu kita langsung otomatis kita langsung ingat kita. Jadi gimana 3 minutes? Oh ya sudah.
Saya bilang tadi kan ini any situation ya, kita bang 112. Ini saya mau cerita lagi, ini cerita terakhir sebelum sesinya berakhir. Kemarin waktu hujan, bulan berapa kan? Bulan 1 kemarin ya. Itu bulan 1 hujan. Itu kan banyak mobil yang nggak bisa lewat itu. Saya area kerja saya di Farwania saya. Jadi six ring itu yang mengcover kantor saya itu. Jadi waktu itu ceritanya ada panggilan, mobil itu banyak macet di situ. Ada panggilan itu, jadi ada perempuan hamil itu diantar oleh saudara perempuannya. Mereka mau ke rumah sakit. Karena jalanan banjir, mereka nggak bisa lanjut. Terus mereka manggil kita. Jadi itu waktu musim hujan kemarin itu orang bingung gimana caranya lewat, bingung mengevakuasi mobilnya sendiri-sendiri. Itu kebetulan saya yang keluar di case itu pasien saya tuh hamil 9 bulan, itu udah waktunya melahirkan. Jadi di luar hujan deras, saya di dalam tuh saya jadi bidan itu kemarin ceritanya. Alhamdulillah ibu sama bayinya selamat sampai rumah sakit. Kita antar sampai rumah sakit. Kan memang nggak memungkinkan untuk mobil umum lewat di tempat itu, sudah nggak memungkinkan lagi sudah. Ya intinya any situation nggak usah ragu, nggak usah langsung. Di mana kita butuh bantuan langsung panggil aja 112. Oke, terima kasih. Mengepal seperti ini, kepalanya seperti ini. Nah, seperti ini. Iya, seperti ini. Letakkan seperti ini. Dua. Tiga seperti ini. Filter. Titiknya dia mana? Filter dulu. Iya. Oke, ini. Oke. Gue cari di bawahnya. Di bawahnya mana? Tadi seperti ini. Jadi kepalanya dulu. Ayo, kita dua, tiga. Tempatnya sampai bagian kan? Yang namanya tadinya di akunya tarik ke sini, otot ini yang kita rambling agak keras itu di serang-serangnya itu ada nadi. Jadi itu yang paling bagus. Yang karena jarak rata kan tidak bisa memeriksa nadinya di mana. Kalau misalnya Cek responnya. Sadar nggak mas? Nggak jawab kan? Terus langsung ketika nggak sadar apa yang dilakukan? Respon 112. Oh hilang sama mas 112. dan kita menekannya dengan menggunakan berat badan. Oke. Ini mulut ya kamu kan? Gitu. Iya. Ini tapi kalau pingsan gimana? Nanti tahunnya pingsan. Makanya pada saat kita nanya, mas, gimana caranya tangannya? ya jangan iya, dia yang disuruh buka, dia nggak bakalan mau buka. Ini yang kita tekan, oke? Ini lihat kuda-kudanya harus kuat, karena kalau nggak kuat nggak bakalan berhasil, oke? Ini kita tekan sambil kita angkat, tekan angkat, tapi jangan sekarang, soalnya sakit banget, oke? Ya, nah gini nggak bakalan. Apa yang kita lakukan? Berhentikan atau gimana? Selama ini masih bisa lakukan. Jangan pernah berhenti. Tapi jangan juga sampai itu tidak berhasil dipaksa. Enggak, nanti itu juga berubah, makin susah. Oke? Lihat kemampuan. Di mana tadi posisi tangan? Di pundel. Hujan. Oke? Itu tangan. Tekan. Tekannya proses tekan sama proses kita musim ini.
Posisinya seperti ini kalau untuk anak bayi. Oke? Tapi kalau anak bayi kan nggak pegangannya nggak kayak gini ya. Ini lehernya dipegang karena anak bayi kan licin. Ya kan gini posisinya. Oke? Dia posisinya kepala harus lebih rendah. Oke, kepala harus lebih rendah. Dengan pangkal tangan kita harus memukul pundaknya. Pundaknya. Gini. Pukul. Kalau untuk orang dewasa nggak ada artinya, Bu. Oke? Iya, 5 kali. Balikan bayinya, lihat ada nggak benda asingnya. Kalau nggak ada, lakukan lagi. Oke? Sampai 5 kali. Kalau nggak ada, lakukan lagi. Sampai kapan kita lakukan terus? Kalau gitu, sampai keluar. Kalau nggak keluar. Nah, nggak bisa gitu, Bu. Itu bisa patah, bisa patah kan. Ibu nggak boleh angkat, tapi nempel. Iya, itu yang sulit. Itu yang sulit. Dangernya nggak ada, danger. Ibu bisa bahaya. Lihat situasi, Bu. Ibu nanti jadi korban lagi kalau dia kecelakaan lalu lintas misalnya. Ibu jadi pasien juga nanti karena ditabrak sama mobil atau jatuhan ketimpa batu. Nah, ibunya pakai gloves dulu, pakai mask. Nah, itu artinya kalau nggak ada. Iya, kalau nggak ada nggak usah. Nah, itu untuk mengamankan ibu. Nah, untuk mengamankan pasiennya. Ambil dulu. Aman. Iya, tempat aman. Apa ditanya kalau dia masih sadar apa? Oke. Iya. Cepat, mulai diangkat. Jangan disetak, nggak boleh disetak, patah. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Pelan-pelan tapi Seiram. Iya, nggak boleh diayun. Nggak boleh diayun gini. Nggak boleh. Ini namanya nyentak. Itu untuk abdominal keras, untuk choking. Itu untuk choking. Kalau gitu itu choking. Tapi kalau untuk Kesedak, kesedak. Iya. Jangan diangkat. Jangan diangkat. Iya. Harus latihan terus. Kan beda, Bu. Nah, beda kan? Nggak boleh gitu. Jarinya enaknya gimana? Ini apa begini? Gimana? Bu, sebenarnya nggak ada protokol khusus untuk ini. Kita nyamannya aja. Nyamannya. Mau posisi tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas gitu. Jarinya begini atau begini? Nggak ada protokol, Bu. Nggak ada protokol. Yang penting kita nyamannya kita aja. Kadang orang bilang harus begini sebenarnya. Karena kenyamanan kita sendiri aja kita harus. Terima kasih kepada Ibu Dewi. Kepada saudara Cahya Arifah Rudi. Berikutnya kepada Ekawati Prasetya, Sarjana Keperawatan MSF, oleh Ibu Ratna. Ini keperawatan GMT oleh Bapak Ibu
Berikutnya, Adi Kusnandi, Sarjana Keperawatan INT, yang akan diserahkan oleh Bapak Edi Rahman. Dan berikutnya, Bapak Anissa Smita, Sarjana Keperawatan, yang akan diserahkan oleh Bapak Wahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Hidayat, tugas komunikasi KBRI Kuwait. Terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kuwait yang telah mengadakan acara ini. Sangat bermanfaat. Saya yang dulunya hanya teori saja, mungkin sekarang ini kita bisa bahkan tahu prakteknya. Juga sangat bermanfaat bagi terutama kami di KBRI untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan, sukses selalu, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bekerja dengan sehat dan aktivitas kita lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldrin Mukhtar, berasal dari Mangaf Blok 4 di Street 34. Saat ini saya bekerja di KOC di Ahmadi. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat bersyukur bisa menghadiri acara yang luar biasa yang diadakan oleh PPNI di Kuwait dalam rangka ulang tahun ke-48 dengan membawa suatu kegiatan yang sangat bermanfaat ya buat masyarakat Indonesia yang hadir maupun yang menyimak lewat online tentang salah satu termasuk pertolongan yang bisa kita lakukan ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras. Kami insya Allah yang hadir di sini cukup bahagia. Acaranya sangat bagus sekali. Venue-nya juga bagus. Pelayanan dari PPNI cukup sangat bagus. Insya Allah kami harapkan acara ini dapat diulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam. Perkenalkan, nama saya Niputu Ani Widiantari. Di Indonesia saya berasal dari Bali, Karangasem lebih tepatnya. Di sini saya tinggal di Rige. Profesi saya di sini sebagai spa terapis, khususnya pore massage terapis. Kesannya tuh kerasa bangga banget bisa ngadirin acara ini. Terus juga saya berharap kedepannya semakin banyak acara-acara seperti ini, kalau bisa setiap tahunnya dimotivasi dengan banyak lagi hal yang mungkin bisa menjembati orang lain agar tahu tentang kesehatan. Termasuk saya sendiri itu benar-benar nol di bidang seperti ini, tapi dengan saya menghadiri acara seperti ini saya menjadi lebih semangat untuk belajar di kesehatan ya tentunya. Dan terima kasih untuk pihak KBRI sudah mengizinkan kami hadir juga, padahal kami adalah masyarakat biasa di sini. Itu saja cukup. Hai, nama saya Sri Nurhayati, saya berasal dari Cirebon. Saya terapis di Herbal Spa. Sukses selalu buat KBRI. Terima kasih sudah mengadakan acara ini. Saya yang orang biasa mengetahui hal-hal mengenai pertolongan pertama. Terima kasih, sukses selalu. Semoga acara seperti ini dapat diacarakan dalam satu kali dalam satu tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PPNI Perwakilan Kuwait. Alhamdulillah mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak KBRI atas kerjasamanya, supportnya dalam kegiatan acara hari ini ya di ulang tahun PPNI yang ke-48. Juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Diaspora Bapak Ibnu Munzir yang sudah berkolaborasi dengan baik dengan kami. Pada masyarakat yang ikut andil dalam pelatihan acara ini, semoga apa yang didapat bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari apabila memang terjadi kecelakaan yang sifatnya kegawat daruratan. Kepada seluruh panitia saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang sudah dimaksimalkan dalam kegiatan ini. Tentunya dengan panitia lah kita berharap lancarnya acara ini dan alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu PPNI yang ke-48, kami dari Diaspora Indonesia di Kuwait sangat berterima kasih atas kegiatan yang terlaksana hari ini, bantuan hidup dasar untuk masyarakat Indonesia yang ada di Kuwait. Semoga bermanfaat. Jayalah Diaspora Indonesia Kuwait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekawati Prasetya sebagai Ketua Pelaksana Program Workshop Bantuan Hidup Dasar dalam rangka Hari Ulang Tahun PPNI ke-48 yang diselenggarakan bekerjasama dengan KBRI dan Forum Diaspora Indonesia Kuwait. Saya selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya kepada KBRI Kuwait beserta jajarannya dan juga Bapak Ibnu Munzir sebagai Ketua Diaspora dan Bapak Komsaria sebagai Ketua PPNI beserta jajaran panitia yang sangat mensupport terselenggaranya program workshop hari ini yang sangat bermanfaat buat masyarakat umum. Mudah-mudahan program hari ini bisa memberikan inisiasi dan memberikan praktek bila ada pertolongan pertama pada kecelakaan bisa dipraktekkan. Insya Allah sangat bermanfaat dan sukses selalu buat PPNI Kuwait. PPNI Jaya.